萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Boneka setan langit. Mata Xiaoyan mengeras saat dia melihat 3 kata besar berwarna merah darah. Jantungnya segera membawa sedikit keraguan saat dia perlahan membuka gulungan bambu. Beberapa kata-kata merah darah yang mengandung darah yang tercetak ke matanya. Boneka setan langit. Keterampilan ini bukan metode Qi juga bukan teknik Do biasa. Sebaliknya itu adalah keterampilan boneka yang telah diwariskan dari zaman kuno. Seseorang harus mengumpulkan 3 item untuk menyempurnakan boneka setan langit. Jenazah, roh dan inti monster. Mayat adalah alat, semangat adalah panduan dan inti monster adalah jantung. Ini disertai dengan banyak bahan lainnya pada akhirnya akan membentuk boneka setan. Boneka setan langit dibagi menjadi 3 tingkatan, langit, bumi, dan manusia. Perbedaan antara mereka ditentukan oleh bahan dan api yang digunakan selama penyempurnaan. Boneka setan langit memiliki kekuatan yang tak terbatas dan tidak memiliki emosi juga tidak merasakan sakit. Ini pada dasarnya adalah mesin pembunuh. Kejutan pada wajah Xiaoyan menjadi lebih padat saat pandangannya perlahan menyapu kata-kata merah darah pada gulungan bambu. Keterampilan wayang ini adalah sesuatu yang pernah dia dengar sebelumnya. Namun tidak terduga bahwa itu sebenarnya sangat misterius. Ketika pandangan Xiaoyan bergeser menjauh dari kata merah darah terakhir, dia juga menghela nafas panjang. Hatinya sangat tertarik dengan apa yang disebut boneka setan langit. Jika dia menyempurnakan satu, kemungkinan bahwa dia akan memiliki pengawal tambahan di sisinya yang hanya mematuhi perintahnya. Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia menyerahkan gulungan bambu ke Suqian dan yang lain di sampingnya. Wajah mereka juga mengungkapkan beberapa kejutan setelah mereka menerimanya dan dengan hati-hati membacanya. Jenis keterampilan boneka ini adalah sesuatu yang kadang-kadang saya lihat di beberapa buku kuno. Namun saya belum pernah menemukan metode pemurnian. Tidak disangka bahwa setan tanah tua benar-benar memiliki koleksi seperti ini. Sangat mungkin bahwa peringkat 7 kedengkian api inti monster dari sebelumnya adalah sesuatu yang diperoleh oleh orang tua ini untuk menyempurnakan boneka setan langit. Suqian mengklik lidahnya dan menghela nafas setelah dia selesai membaca gulungan itu. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil inti monster yang berwarna merah menyala. Xiaoyan mengelus dengan tangannya. Senyum yang ada di wajahnya menjadi lebih lebar saat dia merasakan energi megah yang terkandung di dalamnya. Namun metode pemurnian boneka setan langit ini memang menunjukkan kekejian darah. Mengambil jenazah dan roh seseorang, dan kemudian mencampurnya dengan inti monster. Mengumpulkan ketiga item dan mengoordinasikannya dengan metode pemurnian unik mereka sendiri. Mungkin kekuatan dari hal yang disempurnakan benar-benar akan sangat mengejutkan. Suqian menggelengkan kepalanya dan mengembalikan gulungan bambu. Dia berkata, "Anda harus menyimpan barang ini. Tidak akan baik untuk hal seperti itu muncul di akademi. Karena Anda akan menjelajahi dataran tengah, itu lebih cocok untuk Anda. Terima kasih penatua pertama." Xiaoyan tersenyum saat menerima gulungan itu. Dia tidak melakukan suatu tindakan. Boneka setan langit ini benar-benar membuatnya tertarik. Selain beberapa bahan khusus, ia pada dasarnya memiliki semua bagian dasar yang tertulis di atasnya, mayat, roh, dan inti monster.
Dia mungkin benar-benar dapat menyempurnakan apa yang disebut boneka setan langit. Xiao Yan menyimpan gulungan bambu dan keterampilan penciptaan api ke dalam cincin penyimpanannya. Dia melihat sekelilingnya. Metode kill lain dan teknik do di sekitar tempat ini tidak bisa lagi memuaskannya. Hanya bahan-bahan obat langka yang diawetkan dengan sempurna yang berguna baginya. Oleh karena itu, ketika dia mengambil sesuatu, dia juga mengambil beberapa bahan obat yang mungkin berguna baginya di masa depan. Setelah meraih semua hal yang dia butuhkan, Xiao Yan akhirnya berhenti tampak merasa puas sepenuhnya. Beberapa dari barang-barang yang tersisa di dalam gudang bisa bertemu matanya. Namun itu adalah rejeki tak terduga yang sangat besar untuk gerbang Xiao. Gerbang Xiao telah didirikan untuk waktu yang singkat dan memiliki fondasi yang lemah. Itu tidak memiliki banyak metode ki atau teknik do bagi anggotanya untuk berlatih. Sekarang mereka telah menggerebek tempat lembah api iblis, mereka akhirnya mampu menyelesaikan masalah ini. Xiao Li juga tersenyum ketika melihat Xiao Yan berhenti. Dia memanggil beberapa anggota gerbang Xiao dan menggunakan beberapa cincin penyimpanan untuk memindahkan semuanya. Setelah itu, semua orang melihat gudang kosong, tertawa kering dengan wajah gelap dan pergi. Setelah menyerbu lembah api iblis, Xiao Yan meninggalkan beberapa anggota gerbang Xiao untuk berjaga-jaga sebelum semua orang terbang menuju Akademi Batin. Di saat ini, ada banyak hal yang perlu dilakukan Xiao Yan. Lupakan soal memperbaiki boneka setan langit. Hal yang paling penting adalah memperbaiki sejenis pil obat yang bisa menyehatkan roh seseorang dalam waktu 10 hari. Jika tidak, roh Tianhuo Zunze diam-diam terpencar, roh sengit yang disegel di dalam ring kemungkinan akan bergegas keluar lagi. Tentu saja dibandingkan dengan melawan roh sengit, hal yang paling serius adalah kehilangan bantuan besar yang dapat disediakan oleh Tianhuo Zunze di masa depan. Xiao Yan jelas tahu apa keuntungan yang akan dia nikmati setelah kekuatan Tianhuo Zunze pulih. Pada saat itu, sepertinya dia akan memiliki kepercayaan diri bahkan ketika menghadapi Hall of Souls secara langsung. Setelah semua, menurut apa yang dia tahu, di atas pelindung adalah tetua terhormat. Tetua terhormat ini mungkin hanya sedikit lebih rendah dari kepala aula misterius. Dari ini orang bisa mengatakan bahwa bahkan Hall of Souls punya ahli di kelas Douzun. Selain itu, dia akan segera menuju ke dataran tengah. Para ahli di sana sangat banyak seperti awan. Selain itu, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan pil kemungkinan tidak akan memiliki latar belakang atau kekuatan yang lemah. Jika dia tidak memiliki beberapa kartu truf, sepertinya dia akan dimakan oleh orang lain sampai tulangnya hilang. Yang lemah hanyalah daging untuk dimakan oleh yang kuat. Ini adalah aturan yang tidak akan berubah dimanapun itu. Oleh karena itu, Xiao Yan harus menyiapkan semua kartu trufnya selama waktu yang tersisa. Dia juga perlu belajar lebih banyak tentang dataran tengah untuk mempersiapkan dirinya secara mental. Xiao Yan memasuki tempat di mana bahan-bahan obat disimpan setelah kembali ke Akademi Batin. Dia harus mengambil setiap menit dan detik untuk menyempurnakan pil obat yang memberi semangat pada seseorang. Waktu 10 hari sedikit ketat. Itu pada dasarnya adalah tugas yang mustahil untuk diselesaikan untuk Xiao Yan masa lalu. Namun beruntung bahwa Yao Lao telah meninggalkan koleksi kaya untuk Xiao Yan ketika ia ditangkap. Koleksi ini penuh dengan banyak formula obat yang dipelajari Yao Lao selama masa hidupnya. Dengan formula obat ini, Xiao Yan mampu menemukan solusi yang tepat. Tidak perlu baginya untuk buru-buru kemana-mana mencari formula obat pada menit terakhir. Sebuah pil obat untuk memberi makan roh sangat jarang terjadi. Oleh karena itu cukup langka. Namun Yao Lao memang layak disebut sebagai Yao Zunze. Xiao Yan hanya membutuhkan 1 jam pencarian sebelum akhirnya menemukan pil obat yang cocok untuk Tianhuo Zunze saat ini dari banyak formula obat. Jiwa berkultivasi air liur.
tingkat kecil ini tidak dianggap terlalu tinggi. Itu kebetulan sekitar pil tingkat 5 dan tidak terlalu sulit untuk diperbaiki. Namun satu-satunya kekurangan adalah bahwa ramuan obat yang dibutuhkan terlalu tidak biasa. Untung koleksi Xiaoyan saat ini sangat kaya. Selain itu, Akademi Batin memiliki toko yang telah ditebar selama bertahun-tahun. Oleh karena itu tidak terlalu banyak menyebabkan Xiaoyan sakit kepala. Setelah mengumpulkan banyak bahan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan jiwa berkultivasi air liur, Xiaoyan menghela nafas lega. Setelah itu, dia memanggil kuali obatnya. Apinya perlahan-lahan melayang dari tangannya dan mulai bekerja keras untuk memurnikan pil selama hitung mundur hamburan semangat Tianhuo Zunze. Mungkin itu karena dia terdesak waktu, tapi hati Xiaoyan menjadi sedikit lebih cemas. Oleh karena itu, ia gagal dalam 2 upaya pertama penyempurnaan. Namun untungnya Xiaoyan telah memahami sumber masalah setelah gagal 2 kali. Dia perlahan menenangkan dirinya. Proses penyempurnaan secara bertahap mengambil jalan yang benar. Penyempurnaan kali ini tidak berakhir bahkan setelah berlanjut selama 3 hari penuh. Meskipun jiwa berkultivasi air liur ini mungkin tidak tampak sulit untuk disempurnakan, ia menghabiskan waktu yang luar biasa. Setelah pelajaran sebelumnya, hati Xiaoyan tidak membentuk kecemasan apapun. Dia terus mempertahankan nyala hangat, perlahan-lahan menyempurnakan gugusan cairan seperti zamrud di dalam kuali obat. Dengan sikap tenang ini, tidak ada masalah lain yang terjadi selama penyempurnaan. Ketika perbaikan mencapai hari kelima, Xiaoyan yang matanya tertutup rapat akhirnya membukanya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok cairan memancarkan kilau seperti zamrud yang keluar dari kuali obat. Setelah itu tetap tergantung di depannya. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat sekumpulan cairan zamrud ini saat kekuatan kehidupan merembes darinya. Dia perlahan mengangkat jarinya dengan cincin berwarna putih. Jari itu mengisyaratkan dan cairan itu melayang turun. Akhirnya jatuh di atas ring dan perlahan-lahan meresap ke dalamnya. Cincin berwarna putih yang telah diam selama beberapa hari terakhir akhirnya memancarkan kilau terang setelah jiwa berkultivasi air liur memasukinya. Xiaoyan mampu merasakan roh yang telah tertidur perlahan-lahan terbangun. Ketika tetes terakhir jiwa berkultivasi air liur benar-benar memasuki ring, roh di dalam cincin memancarkan beberapa kehidupan. Suara lama yang dipenuhi dengan rasa syukur bisa didengar. Hehehe Xiaoyan, kebaikanmu terlalu bagus untuk sekedar terima kasih. Kali ini Anda dapat mempertimbangkan saya yang lama karena Anda memiliki kebaikan. Xiaoyan menghela nafas panjang seolah-olah dia telah melepaskan beban berat setelah mendengar suara yang familiar ini. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan tersenyum saat dia berkata, "Apa yang dikatakan Tuan Tua Yao? Jika Anda tidak mengintervensi dan menyelesaikan semangat yang sengit itu, saya tidak akan beruntung. Saya menyelesaikan semangat sengit itu karena saya ingin merebut kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku yang dulu bukanlah seseorang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian." Tawa Tianhuo Zunze ditransmisikan dari ring. Xiaoyan hanya bisa melebarkan tangannya setelah mendengar ini. Dia tentu saja tidak akan menolak seorang elit douzon yang berhutang padanya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan mengembalikan kuali obat ke cincin penyimpanannya. Dia merapikan tempat itu sedikit sebelum berjalan keluar dari gudang. Dia berkata sambil berjalan, "Pak Tua Yao baru bangun tidur, kamu harus istirahat dulu. Tidak perlu terburu-buru atas masalah roh sengit itu. Ya, dengan kondisi saya saat ini, akan sulit untuk memperbaikinya." Tianhuo Zunze setuju dengannya. Xiaoyan tersenyum. Dia mendorong pintu dan perlahan berjalan di bawah sinar matahari yang menyilaukan. Namun dia baru saja keluar ketika melihat Xiao Li mondar-mandir di luar gudang.
Dia tanpa sadar terkejut ketika dia tersenyum dan bertanya, "Saudara kedua, mengapa kamu ada di sini?" Xiao Li buru-buru membalikkan tubuhnya ketika dia mendengar suara ini. Dia tanpa sadar menghela nafas lega ketika melihat Xiao Yan keluar. Ekspresinya menjadi serius ketika dia berkata, "Anda akhirnya keluar. Cepat, cepat pergi dan lihatlah dokter peri kecil. Sesuatu telah terjadi padanya." Senyum di wajah Xiao Yan tiba-tiba menegang. Tanpa menunggu Xiao Li bereaksi, dia berubah menjadi sosok hitam buram yang menyerang dengan cara yang seperti kilat. Xiao Li tersenyum pahit dan menghela nafas sebelum segera mengikuti sosok itu. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.